Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai SDG kedua, yaitu Zero Hunger atau tanpa kelaparan. Kira-kira apa sih itu kelaparan? Kelaparan adalah masalah kompleks yang dialami ribuan negara di dunia, termasuk Indonesia. Permasalahan ini tentu memerlukan perhatian khusus dari pemerintah setempat maupun masyarakatnya sendiri. Permasalahan ini termasuk dalam kategori masalah serius dan menjadi pusat perhatian dalam perumusan masalah dunia oleh PBB. Angka kelaparan di Indonesia masih tergolong tinggi di ASEAN. Berdasarkan Indeks Kelaparan Global, Indonesia memperoleh skor 16,9 yang menunjukkan tingkat kelaparan sedang. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat kelaparan dunia diantaranya ialah faktor yang pertama, bencana alam. Bencana alam seperti banjir dapat merusak hasil pertanian sehingga berdampak pada pengurangan pasokan makanan serta memicu peningkatan harga barang sehingga orang-orang berkekurangan tidak mampu untuk membeli bahan pangan. Yang kedua adalah pertumbuhan populasi penduduk. Pertumbuhan populasi yang cepat dapat menyebabkan kelangkaan sumber daya, termasuk pangan. Ketika jumlah penduduk meningkat, permintaan terhadap makanan juga meningkat, yang dapat menyebabkan kekurangan pasokan makanan jika produksi tidak dapat mengimbangi permintaan. Lalu, bagaimana tanggapan Pancasila dalam merumuskan masalah? Sebelum masuk pada tanggapan Pancasila terkait kelaparan, kita perlu ketahui bahwa upaya mengatasi kelaparan harus mencakup peningkatan akses makanan bergizi, dukungan untuk pertanian berkelanjutan, dan kebijakan ekonomi yang mendukung masyarakat rentan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tanggapan Pancasila pada sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini mendorong masyarakat untuk saling membantu dan berbagi, terutama dalam situasi krisis seperti kelaparan. Dengan mengedepankan nilai-nilai spiritual dan moral, masyarakat diharapkan dapat lebih peduli terhadap sesama yang membutuhkan. Dan selanjutnya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan pentingnya keadilan bagi semua orang. Dalam konteks kelaparan, setiap masyarakat dituntut untuk dapat memastikan bahwa semua individu, terutama kaum rentan, boleh memiliki akses yang sama terhadap sumber daya makanan, karena upaya untuk meningkatkan distribusi pangan dan mengurangi kemiskinan sosial sangatlah penting. Yang selanjutnya sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Sila ini mendorong persatuan dan kerjasama antar berbagai elemen masyarakat. Dalam menghadapi krisis kelaparan, kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan program-program yang efektif dan menyediakan pangan. Kemudian sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program ketahanan pangan. Misalnya, program pertanian berkelanjutan yang melibatkan petani lokal. Dan yang terakhir, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya keadilan sosial, termasuk dalam akses terhadap pangan, upaya untuk memastikan bahwa semua orang tanpa terkecuali memiliki akses terhadap makanan yang cukup dan bergizi adalah langkah penting dalam mengatasi kelaparan. Firman Tuhan mengajarkan pentingnya kasih kepada sesama yang tercermin dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati yang tertulis pada Lukas 10 ayat 25-37. Dalam konteks kelaparan, berarti umat Kristen dipanggil untuk membantu mereka yang menderita dan tidak berdaya. Tindakan nyata seperti memberi makanan, dukungan, dan sumber daya kepada orang yang membutuhkan adalah wujud kasih akan Kristus dan sesama. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa.